Reina memperingatkan Vivian untuk segera kembali ke tempat duduknya. Pertemuan ini hanya sekedar untuk menyambut Vivian, tapi ada hal lebih penting yang harus dibahas. Mereka harus mencari tahu alasan mengapa Draxen dapat dikalahkan. Vivian menyangka Reina mempunyai rasa terhadap Diaz, tapi Reina menyangkalnya dengan santai. Pertemuan Demon King pun dilanjutkan dan berlangsung secara monoton. Para Demon King membagikan informasi yang sudah mereka kumpulkan, dan topik yang tidak terduga adalah kemunculan satu kekuatan baru yang disebut Phoenix Master. Pendapat para Demon King terbagi-bagi, tapi berujung kepada satu keputusan. Mereka akan menginvestigasi Phoenix Master lebih dalam dan lebih berhati-hati. Sedangkan Diaz yang menyamar sebagai File dan tergabung dalam Hero Journey, mulai mencari cara agar identitas aslinya tidak terbongkar. Terlebih lagi dengan adanya Vivian yang mendapatkan misi rahasia dari Duke Arcane. Dengan kelakuan Vivian yang genit, Diaz merasa tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Terlihat KED sedang memantau situasi di tower lantai pertama. Setelah dirasa tidak ada satupun orang di sana, KED berniat untuk keluar melalui pintu utama. Tapi Ernan datang dan menghentikan rencana pelarian dari KED. KED tidak mundur begitu saja dan akan bertarung melawan Ernan jika diperlukan. Tiba-tiba Gordon muncul dan berkata, "Pergilah jika KED ingin pergi. Apapun yang terjadi bukanlah urusannya. Itulah sebabnya tidak perlu memperlakukan manusia dengan baik." KED pun kebingungan dengan perkataan Gordon. Tidak peduli apapun itu, bagi KED ini adalah kesempatannya untuk bebas. KED yakin kalau dia dapat keluar dari Gunung Ergest dan bergegas ke Holten untuk meminta bantuan. Sebuah ledakan besar langsung menyambar KED sesaat dia menyentuh pintu itu. Gordon memperingatkan kalau pintu itu berbahaya. Tanpa seizin dari Demon King Diaz, tidak seorang pun dapat meninggalkan tower. Ernan penasaran dan menyentuh pintu itu, tapi tak disangka, malah pintu itu terbuka dengan normal. Gordon pun terkejut, begitu pula dengan Ernan. Saat Ernan akan menutup pintu kembali, Diaz muncul dan bertanya apakah Ernan ingin melarikan diri. Diaz juga mempertanyakan mengapa mereka semua berkumpul di depan pintu. Setelah mendengar penjelasan dari Gordon perihal KED yang akan melarikan diri, Diaz memutuskan untuk memasukkan KED ke penjara bawah tanah. Tapi Gordon yang penasaran mempertanyakan mengapa Ernan dapat membuka pintu tanpa seizin Demon King Diaz. Diaz menjawab kalau Ernan sepertinya sudah diakui oleh Tower sebagai anggota resmi dari Demon King. Tapi hal itu juga mengganjal pikiran Diaz. Ernan yang sudah membuat kontrak dengan spirit tingkat tinggi dapat dengan mudah melarikan diri dan melewati Gunung Ergest. Ernan sudah beberapa lama di Tower, tapi tidak terlihat niat melarikan diri sama sekali. Entah apa yang direncanakan oleh Ernan selama ini. Di penjara bawah tanah, Ernan berusaha menghibur KED. KED memperingatkan Ernan kalau Demon King itu jahat dan penuh tipu daya. Ernan mengatakan kalau dirinya ada di sini atas kemauannya sendiri. Ia melarikan diri karena dirinya membenci istana kerajaan, keluarga kerajaan, dan ayahnya. Walaupun secara teknis ia diculik duluan, tapi ia tidak ingin kembali setelahnya. KED mengatakan, di antara semua tuan putri dan pangeran dari kerajaan Hildran, hanya Ernan satu-satunya yang terlahir dengan bakat mengagumkan. Ernan ditakdirkan untuk menjadi ratu selanjutnya dari kerajaan Hildran. Akan sangat sia-sia membuang masa depan yang cerah dan menjadi bawahan Demon King. Ernan mengatakan, apakah KED merasa tidak ada yang aneh? Ada total 62 tuan putri dan pangeran di kerajaan Hildran, yang terbanyak di antara kerajaan di seluruh benua. Tapi selain dirinya, tidak ada satupun nama tuan putri atau pangeran yang muncul dan diketahui. KED pun semakin kebingungan atas perkataan Ernan, karena sepengetahuan dirinya, ada 28 tuan putri dan pangeran. Ernan berpesan kepada KED, jika KED suatu hari kembali ke Empire, tanyakan saja kepada Emperor tentang masalah ini. KED memperingatkan Ernan apa yang akan terjadi jika kebenaran itu sampai terkuak. Hal itu bisa mencoreng nama baik dan harga diri dari keluarga kerajaan. Ernan mengatakan, itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipikirkan oleh seorang tuan putri yang melarikan diri hanya karena tidak ingin menikah. Diaz yang mendengar percakapan mereka menjadi penasaran akan rahasia dari keluarga kerajaan Hildran.
Saat Dias dan Ernan akan mencari Spirit Blossom, Water Spirit membawa semua spirit meninggalkan Ernan dan Dias berduaan. Dias dengan nada tegas berkata, Ernan Hilderan. Dirinya tidak percaya dengan semua perkataan yang Ernan katakan. Beritahu dirinya apa yang sebenarnya Ernan sembunyikan. Dari kejauhan, terlihat seorang hero sedang memantau Ernan dan Dias. Dias langsung menyerang orang yang memantaunya dari kejauhan. Ternyata yang diserang Dias hanyalah sebuah klon saja. Dias memberitahu Ernan kalau hero itu sudah mengikuti mereka dari awal. Ernan mengatakan, hero yang datang ke Gunung Ergest untuk memantau dan menggunakan kamuflase, dia pasti hero 10 bintang, Dapner Filian. Dapner adalah tentara bayaran yang tugasnya mengumpulkan informasi seperti pemantauan. Dari yang ia dengar, keahlian Dapner berfokus kepada kamuflase dan cloning. Dias menyadari kalau Dapner adalah hero yang pernah dia dengar di kehidupan sebelumnya. Dapner jugalah alasan mengapa informasinya banyak terungkap saat itu. Ernan menyampaikan kekhawatirannya terhadap tower. Dias meyakinkan Ernan kalau towernya akan baik-baik saja. Saat salah satu klon milik Dapner mencari tower, Dias mengaktifkan mode menghilang menggunakan demonic energy sebagai bahan bakarnya. Fitur itu jugalah yang akan membantu menghindari hero journey ke depannya. Dengan konsumsi 10 poin per detik, Dias yakin towernya akan aman walaupun demonic energinya habis. Dias menoleh kepada Ernan dan berkata, mari lanjutkan pembicaraan kita. Beritahu dirinya apa yang Ernan rahasiakan. Jika Ernan tidak jujur, ia tidak akan memperbolehkan Ernan memasuki tower lagi. Ernan berkata, ia akan memberitahu Dias kebenaran tentang dirinya. Apakah Dias tahu sebuah sihir yang bernama The World Tree as Child? Setelah mendapat laporan kalau salah satu klon milik Dapner menjauh dari tower, Dias mematikan fitur mana Phantom. Dias dapat melindungi tower untuk saat ini. Walaupun tower sudah jauh lebih kuat, Dias tetap tidak ingin berurusan dengan hero journey dalam waktu dekat. Ernan memberitahu Dias kalau Dapner pasti dikirim oleh Raja untuk mencarinya. Dias mempertanyakan apakah semua ini ada hubungannya dengan The World Tree Child. Ernan mengatakan, dahulu kala kerajaan Hilderan sangatlah kuat, tetapi karena perang yang berkelanjutan, kekuatannya mulai memudar dan berakhir menjadi kerajaan yang jatuh. Ayahnya ingin mengembalikan masa jaya kerajaan. Untuk mencapai tujuan itu, seorang mage jenius yang dapat mendominasi medan perang sangatlah dibutuhkan. Tapi kejeniusan tidak didapat dari pengetahuan saja, dan yang berbakat tidak mudah ditemukan. The World Tree Child adalah sihir untuk menciptakan manusia seperti dirinya. Saat masih dalam bentuk janin, mana dalam jumlah banyak disuntikan dengan paksa, untuk menciptakan seorang jenius sihir dengan mana yang melimpah. Walaupun begitu tidak selalu berjalan lancar. Banyak janin dan ibunya yang tidak dapat bertahan dan mati. Bahkan jika ada yang bertahan, mereka akan hidup dengan kecacatan dan tidak akan bertahan lama. Hanya yang berhasil saja yang diungkapkan ke publik. Dari banyak yang berhasil, dirinya termasuk yang paling berbakat di antara yang lain. Dias mengatakan, seorang manusia mengalahkan monster tingkat tinggi dengan sekali serang, pantas saja Raja tidak menyerah akan Ernan begitu saja. Dengan kekuatan dan menjadi pewaris tahta, Ernan tidak ingin kembali ke kerajaan. Apakah Ernan yakin kalau dirinya akan percaya begitu saja? Ernan tersinggung dan meminta Dias menggunakan Armani Orb kepadanya. Dias menjelaskan kalau Armani Orb akan pecah jika bersentuhan dengan mana dari spirit. Jadi katakan saja apa niat Ernan yang sesungguhnya. Jika Ernan mencoba menipu dirinya lagi, ia akan menunjukkan seperti apa Demon King yang sesungguhnya. Ernan menarik tangan Dias dan meletakkannya di dadanya. Ernan meminta Dias untuk mengecek detak jantungnya dan menilai apakah yang dia katakan adalah kebenaran atau kebohongan. Melalui Phoenix Heart, Dias dapat merasakan detak jantung, nadi, dan emosi yang Ernan rasakan sekarang. Ernan menjelaskan kalau ini adalah metode komunikasi para spirit, mana yang murni dapat merasakan getaran antar sesamanya. Dengan begitu kita dapat mengerti niat satu sama lain, dan ia hanya mengatakan kebenaran. Saat ia melihat Dias untuk pertama kalinya, dirinya langsung tahu kalau Dias berbeda dari Demon King yang lain. Ia memohon agar Dias menolong dirinya. Ia ingin menjatuhkan ayahnya dan kerajaan Hilderan. Dias terdiam seakan tak percaya. Semua yang dikatakan Ernan adalah benar dan tulus.
Setelah mengetahui kebenarannya, Nairu muncul dan menggoda mereka berdua yang berdekatan. Dias memberitahu Ernan agar masalah Hilderan dilanjutkan lain waktu saja. Untuk saat ini, Ernan harus menemukan tubuh asli Dapner menggunakan spirit dan menangkapnya. Sang hero Dapner Filian. Sihir doppelgangernya dapat menciptakan klon terus-menerus. Semakin banyak klon yang diciptakan, kekuatannya akan semakin melemah. Walaupun begitu, mereka dapat memantau area yang lebih besar di waktu yang bersamaan. Dengan besarnya Tower Demon King, Dapner masih tak percaya kalau Tower tidak ditemukan sampai saat ini. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Wharton dan Hillan dan informasi perjalanan Hero Journey, Dapner sangat yakin akan lokasi Tower itu. Tapi Dapner tidak melihat apapun di lokasi yang sudah dia yakini itu. Dapner yakin kalau monster akan selalu menghindari klonnya, tapi dalam sekejap, banyak klonnya yang dikalahkan. Para orc diperintahkan oleh Dias untuk memburu para klon. Dias berencana melenyapkan semua klon, lalu menangkap Dapner dan menjadikannya sebagai anak buahnya. Dengan adanya Dapner sebagai pusat informasi, Dias dapat mengontrol seluruh benua. Tiba-tiba saja Gordon menyampaikan berita buruk, mana Phantom memanas dan dapat meledak kapan saja. Konsumsi Demon Point meningkat dengan drastis. Dias memperhitungkan Demon Point-nya akan habis dalam 10 menit. Jika dia gagal menangkap Dapner sebelum itu, lokasi Tower akan terekspos dan Hero Journey akan menghampirinya lagi. Melihat banyak klon di dekat Tower-nya, Dias memerintahkan Krutu dan para orc untuk menghalau para klon. Dias memerintahkan Gordon untuk mengirimkan lokasi klon yang sudah dihancurkan. Dias tahu kalau para klon tidak bisa jauh dari tubuh aslinya. Dengan memperhitungkan dan menganalisa lokasi tersebut, Dias dapat dengan pasti menetapkan lokasi Dapner sebenarnya. Dapner yang melihat kemunculan Demon King menjadi yakin dan memastikan lokasi Tower secara akurat. Sebelum Dapner akan pergi dan melapor, Nairuniel menemukan Dapner dan menutup jalannya. Tapi dengan gesit Dapner dapat lolos dari sergapan Nairuniel. Melihat Dapner melarikan diri, Nairuniel melepaskan tanda ke udara dan Dias langsung mengetahui lokasinya. Dias dengan segera menghampiri Dapner dan mencegatnya. Dias mengatakan, Dapner Filian, ia akan memberikan pilihan. Jika kamu mau hidup, patuhi dirinya. Dapner yang melihat Demon King dengan wujud Phoenix, mempertanyakan informasi Phoenix Master yang diterimanya. Semestinya File yang menjadi Phoenix Master, dan Hillan dekat dengan File. Mungkinkah File aslinya seorang Demon King, dan Hillan adalah anak buah Demon King? Dia juga berhadapan dengan spirit sebelumnya. Seorang spirit membantu Demon King, yang berarti Putri Ernan juga membantu Demon King sama seperti Hillan Cargill. Skandal sebesar ini dapat dijual di mana saja, dan ia dapat pensiun bermain dengan uang seumur hidupnya. Dapner terdiam saat melihat sihir besar yang diarahkan kepadanya. Dapner berpikir, Demon King yang baru turun kurang dari setahun yang lalu mempunyai kekuatan sebesar ini. Beraninya mereka memberikan misi semacam ini kepadanya. Seharusnya ia tidak tergiur oleh uang atau apapun dan menolak misi ini. Jika ia tahu kalau Demon King akan sekuat ini, dirinya tidak akan datang. Sebelum terkena ledakan, Dapner sempat melepaskan burung pembawa pesan. Burung itu sampai di kerajaan Hilderan. Raja mendapatkan laporan kalau Dapner mengirimkan lokasi pasti Tower Demon King. Tapi dengan burung yang terbakar oleh api hitam, diperkirakan kalau Dapner sudah mati di tangan Demon King. Raja mengatakan, Demon King sudah membunuh anak buahnya yang paling setia dan terpercaya. Kita terlalu meremehkan Demon King baru itu. Hubungi Guild Hero secepatnya. Kumpulkan seluruh hero 10 bintang. Kali ini kita akan membunuh Demon King baru itu dan bawa kembali putri kerajaan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.